kejar Jokowi dan keluarga itu. Ya. Itu fokusnya ke sana. Iya. Itu sudah kira-kira. Jadi ini ada tamu dari Lampung, dari Jakarta, dari mana-mana bersama-sama itu. Kami tetap akan mengejar sampai kapan juga. Iya. Karena dia pasti shock Prabowo. Benar. Pasti. Iya. Jika tamu-tamu sudah dari Jakarta, dari Jawa Barat, dari mana-mana. Bikin pernyataan itu terus kejar terus. Iya. Jangan sampai berhenti. Iya. Kejar terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama emak-emak dari Lampung, dari Jakarta, Bandung, Solo. ya terutama Solo. Kita akhirnya berjumpa di rumah yang kita tuju, memang harus sowan kepada sesepuh kita, Pak Mudrik, dan alhamdulillah ada juga Pak Sutoyo dan ada Pak Jono di sini, dan tentu sudah diketahui ya kita mau melakukan satu kegiatan apa, tapi yang luar biasa memang seperti kayak di Jakarta juga, di mana-mana spanduk ya, yang siapa yang buat, siapa yang masang, siapa yang bayar, terima kasih kepada Bapak Jokowi dan sebagainya. Nah, pasti Pak Menteri akan memberikan penjelasan dan arahan, karena ada satu hal yang mak-mak ini akan melakukan satu kegiatan di tanah tempat di mana negara konon akan memberikan satu hadiah, di mana mak-mak itu merasa jelas ini satu hal yang harus dibereskan dulu, tidak pantas orang yang berkhianat pada negara, menyusahkan rakyat kok mendapatkan hadiah, dan dia juga nampaknya juga akan merasa melawan, tidak terima kalau ini di demo dan sebagainya. Oleh karenanya jangan sampai mak-mak kami ini tidak bisa melihat tanah mempertontonkan kepada rakyat seluruh Indonesia. Nah, tapi kan kita tetap soal kepada sesepuh sini, mungkin butuh arahan ya dari Pak Musik, dan nanti saya minta satu persatu dari Ibu Tawar, dari Lampung, dari untuk memberikan ulasan, dan Pak Sutoyo. Jadi sarannya itu pertama kali kita jawab yang Pak Lurah siapa itu memberikan supaya hari ini ada kerja bakti dan tadi. Itu kita jawab. Ya. Yang kedua, masalah korupsinya Jokowi dan keluarganya itu dikejar terus. Ya, kejar terus. Dan tidak pernah berhenti, bahwa dikejar. Pasti dia akan ngopel, pasti. Tapi kurang ajar itu kan. Malam lusa atau gimana itu kan di jalan Kadu Broto itu Gibran jalan sambil begitu itu. Saya tidak pikir kok Pak Osman kok makanya polisi tidak boleh, kayak tidak semudah itu. Dia kan bilang ini saya bang pada ini kalau sampai tidak boleh itu diskriminasi, dan Pak Kapolres Karanganyar itu tidak tahu aturan seperti itu. Sifatnya itu hanya pemberitahuan toh. Karena ada tamu dari luar kota, loh, tamu luar kota itu harus dikasih jiwa gitu. Jadi pokoknya satu ini kita jawab itu nanti ya. Jawab yang berat. Yang kedua kejar terus. Kejar itu. Apapun alasannya, dia pasti terganggu. Tapi kalau masyarakat Solo pada umumnya sebenarnya sikap terhadap Jokowi itu seperti apa? Ya, saya melihat itu ada yang penjara ya banyak juga. Cuman kok yang di luar, yang muslim aja lebih senang urusan untuk itu Bansos. Bukan masalah NPC. apa kayak bang? 50. Bukan Ojol. Bukan. Kanjuruan yang dijajah Israel itu. Sampai marah tuh bicara sama saya. Palestina. Itu rumah tangga kita kayak begini kemarin waktu biasa. Ada tuh pengecut kalau kayak begini. Saya tahu pengecut. Ada satu hari mau 10 kali mau
demokrasi aman. Tapi kalau ada turun Jokowi, di Jokowi. Iya. Jadi saya kadang-kadang yang malas juga itu. Aku kira mudeng mbak. Wah juga pasar nanti piye. Karena dapat tekanan. Rumah tangga saya, keluarga saya juga dapat tekanan, Pak. Ya, apa? Ini dapat tekanan. Tekanan opo. Saya mau digeruduk 2.000 orang dari Colomadu karena posisi saya orang Colomadu. Satu kecamatan dengan lokasi yang akan buat ini Sensasi aja. Tapi ya, aksi. karena apa yang bisa mikir itu kan bukan hanya izin. Kan juga kan memberitahu. Ya kan mbak? Ya, sih nggak salah. Baik saudara sekalian, tadi kita dengar dari Mbak Nururi, kemungkinan kegiatan kita mungkin agak terhambat. Mbak Nururi tadi mengatakan bahwa di rumahnya sempat ada ancaman mau akan ditutup ribuan. Tapi karena kita ini banyak teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu, saya pikir sedikit-sedikit ya. Ada dari Lampung, ada dari Jakarta. Sebelum Pak Sutoyo nanti juga memberikan gambaran apa yang sedang terjadi di Solo dan bagaimana sikap teman-teman dari luar. Mungkin Mbak Ani silakan dulu. Bu Mary dari Lampung dulu. Cek. Sebentar, Cek. Kamera kan di sana. Ya, apa-apa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sengaja datang dari Lampung. Karena begini, Indonesia ini kan negara hukum, ya kan? Indonesia negara hukum, kemudian soal penyampaian aspirasi itu konstitusional, dilindungi oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, setiap warga negara dia berhak untuk berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat di depan umum. Itu ada undang-undang yang melindungi kita. Jadi kami datang ke sini berlindung kepada undang-undang itu. Tidak satupun siapapun yang berhak dan mau untuk melarang. Presiden sekalipun, karena itu adalah undang-undang. Ya. Alhamdulillah Iya. kita ikut dialog. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah negara hukum, kami datang berlindung kepada hukum. Surat pemberitahuan untuk penyampaian aspirasi sudah masuk. Artinya ketika surat pemberitahuan sudah masuk, berarti tugas polisi sebagai aparat adalah sesuai dengan undang-undang itu melindungi, mengamankan peserta aksi. Jangan sekali-sekali ada pelarangan oleh siapapun, karena siapapun yang melarang berarti dia melanggar hukum. Terima kasih. Itu saja. Ya. Jadi gini Bu, ini kan tamu-tamu dari luar Jawa ya. Itu tetap membuat dari pernyataan kejar Jokowi dan keluarga itu. Itu fokusnya ke sana. Iya. Itu sudah jelas. Jadi ini ada tamu dari Lampung, dari Jakarta, dari mana-mana bersama-sama itu. Kami tetap akan mengejar sampai kapan juga. Iya. Karena Dia pasti shock Prabowo. Benar. Pasti. ya, Jika tamu-tamu sudah dari Jakarta, dari Jawa Barat, dari mana-mana. Bikin pernyataan itu terus kejar terus. iya, Jangan sampai berhenti iya. kejar terus. Karena banyak terkait terjadi Nanti pelanggaran beberapa HAM kali ya. Iya. Ya. Anu sampai itu tidak jawab dulu itu lurah yang Mungkin biar dilanjutkan sebentar nanti biar jawabnya lengkap. Itu kita Kemudian dari Jakarta dulu ke jawab Mbak Nur dulu. Bunda dulu. pokoknya itu kobak kejar terus. Ini kersane ngendikan riyen. Ya, menurut Jakarta. Namanya menu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ada di sini berkumpul bersama emak-emak dari berbagai macam daerah di rumah orang tua kami, Bapak Mudrik. Adanya pelarangan itu adalah kesalahan. Dan satu lagi yang paling salah adalah
kalian salah berurusan dengan kami, mak-mak yang melawan. Ingat, urusan sama mak-mak itu tidak akan pernah selesai. Kami akan cari sampai benar-benar Jokowi itu dihukum, diadili besar dengan kroni-kroninya. Dengan apa yang 10 tahun dia lakukan kepada kita, sampai sekarang pun masih kita rasakan bagaimana kerusakan-kerusakan dari sistem ekonomi, sistem demokrasi, segala macam masih kita rasakan. Dan kami memutuskan, kami bukan lagi Ibu Pertiwi yang menangis, tapi kami adalah Ibu Pertiwi yang melawan. Dan ingat, kami akan tetap kejar. Itu aja dari saya, Jakarta, mungkin Bu Kurnia sebagai advokat. Jadi sebagaimana disampaikan, kita ini bukan menggeruduk Solo ya, tapi menggeruduk Jokowi. Mestinya orang Solo, saya yakin kita mengusulnya sih harusnya menjadi tonggak utama ya, yang orang Solo, para aktivis yang banyak di sini, ini yang namanya koordinasi awal. Mungkin untuk selanjutnya Bu Kurnia sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Menteri yang kami cintai, kami baru menyadari bahwa kami semakin sedikit memiliki orang tua. Tadi malam sudah bertemu dengan Pak Usman karena kami membicarakan tentang tekad di hati kami yang jauh-jauh datang dari Jakarta. Kami ingin mengatakan kepada audiens di seluruh Indonesia bahwa tempat kami akan melaksanakan aksi tidak akan bisa berubah karena memang Colomadu itu adalah simbol, ya, itu tidak bisa dipindah-pindahkan karena memang itulah tujuan kami semula, ya. Kami merasakan bahwa keangkuhan dan kecongkakan daripada pemerintahan ini masih tetap terjadi cawe-cawe sampai akhir, cawe-cawe forever walaupun pemerintahannya telah berlalu, ya. Kami terpana ketika menyaksikan di Solo ini begitu banyak banner, nyebutnya apa Mbak Minu? Banner yang baliho bergambar mantan Presiden Joko Widodo, ya, yang luar biasa dengan pakaian lengkap sebagai presiden, ya, dan itu ada di seluruh jalan-jalan utama. Dan saya membayangkan berapa biaya ini dan siapakah yang membayarnya, ya. Dan menurut saya ini tidak perlu karena sudah banyak presiden, ya, waktu melepaskan jabatan biasa aja, tidak ada yang berlebihan gitu loh Pak. Dan Bapak benar tadi mengatakan bahwa yang paling penting ini adalah untuk mengaudit kekayaan beliau. Dari mana mendapatkan kekayaan tersebut? Apalagi beliau yang mencitrakan diri sebagai orang yang jujur sebenarnya adalah merupakan citra daripada suatu kabinet yang sangat korup, ya. Nah, oleh karena itu dia harus berani untuk diungkap. Belum lagi kejahatan pidana baik umum maupun politik serta kejahatan yang bersifat pengkhianatan kepada negara. Oleh karena itu kepada pemerintahan yang baru kami minta jangan pernah melakukan suatu upaya-upaya untuk menghalangi penegakan hukum yang pada hari ini, ya, suka atau tidak suka, pada saat kami mencari kawan kami yaitu mahasiswa tidak ada, maka emak-emak ini bergerak. Kami sebagaimana pada acara 411 mengatakan jika emak-emak sudah turun berarti pertanda negara dalam keadaan tidak bahaya dan menjelang binasa. Kami tidak ingin binasa, kami mencintai Indonesia seperti Pak Mudrik mencintai Indonesia. Nah, oleh karena itu Pak, kami ingin mengatakan kami siap pada hari ini untuk beraksi membela dan kami berharap warga Solo seharusnya ikut terlibat aktif bahkan bersyukur bahwa masih ada yang masih peduli dengan Indonesia. Wabil khusus Solo. Demikian Pak. Tadi Pak Repto juga kembali. Ya. Pak Repto berubah. tadi malam ketemu ya? Ketemu di warung makan tadi malam Pak Repto. Udah sini. Tadi sini intinya satu Pak Repto. Ini yang diperlukan orang yang punya keberanian. Jadi kalau kita itu cuma advis sudah percuma. Mestinya tuh Pak Usman menolak. TNI kan, ya kan? Tolak harusnya. Semalam ya pada gelisah kan nggak mungkin malam sowan Pak E kan orang gelisah jadi sampai karpe jam 7 ketemu arane Pak Menteri seperti apa. Nah ini final petunjuk akhir harus berikut. Ya kita ada jadi pertama kita jawab dulu apa itu Pemda itu loh yang kita jawab dulu. Dijawab bisa kasar-kasar itu bagaimana nih? Itu gairan bang. Kami gak pinang ini. Sebab ini kan yang kedua. Ini yang namanya si Robi itu ketakutan. Calon gubernur Dia ketakutan, dia minta Jokowi supaya jadi
Pilkada. Ayo jadi tanya. Yang ketiga kita produser kejar terus. Itu kalau kita jadi mau hadir di balai kota baru, kita punya harga diri. Ya. Jadi sebagai yang disampaikan Pak Mudrik, ternyata para tokoh, para sepuh sudah merapat ke Solo. Tadi disampaikan bahwa semalam ada Pak Rektor, ya, tentu berbincang tentang ini juga untuk membicarakan jangan sampai katakanlah bagi rakyat tertentu ini orang yang menjadi penjahat dan itu kemudian bersembunyi, kemudian seolah terlindungi di sini. Kita minta justru masyarakat Solo untuk memberikan satu hal yang tadi disampaikan bahwa yang bisa diproses tentunya kecuali masalah politik dan sebagainya adalah masalah audit kekayaan. Itu kan permintaannya. Dulu kita tahu bahwa Jokowi meninggalkan Solo dengan baju putih dengan harga. Sekarang seolah 10 tahun kurang itu semua kekayaannya sudah berada di sini, rumahnya sudah seperti istana dan masih mau diberi hadiah sebuah tanah yang nanti akan dijadikan rumah untuk beliau. Apakah itu terjadi keadilan bagi rakyat? Tidak. Nah tentu sebelum nanti Pak Sutoyo dan kawan-kawan itu menambahkan lagi, Bu Huri sebagai tuan rumah dari emak ini mungkin akan menyampaikan sesuatu dulu. Ibaratnya dipakai. Iya. Nah, berarti spesial. Biar dulu. Ini bos. Wis barangnya kapan bae. Harus ciri khas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih atas kehadiran teman-teman dari ARM Jakarta, juga Bunda Mary dari lintas pergerakan mak-mak lintas provinsi, bahwasanya punya niatan yang luar biasa, istilahnya memprihatinkan Solo dan peduli akan Solo. Sebetulnya kita itu tidak menggeruduk Solo, tapi menggeruduk salah satu yang telah memimpin 10 tahun yang lalu, yang sekarang sudah menjadi rakyat biasa seperti saya. Padahal kita itu juga niatan baik sebetulnya. Niatan baik istilahnya kita tuh berkolaborasi dengan mama ini tidak akan membuat huru-hara, tidak akan membuat suatu kerusuhan di kota Solo. Hanya saja kita tuh niatnya hanya untuk mengangkat aspirasi. Apa yang telah ditakuti emak-emak toh. Kita kan bukan yang benar-benar mempunyai kekuatan senjata atau apa, tapi kita tuh mengangkat aspirasi masyarakat, rakyat, dan berkolaborasi dengan teman-teman ini hanya meminta untuk tolonglah dihargai pergerakan kita ini, dengarkan aspirasi kita selama ini. Kita tidak akan membangkang sebagai warga negara Indonesia, akan tetapi kita tuh memperdulikan, peduli NKRI, peduli istilahnya kondisi Solo masyarakat yang seperti ini. Kita tidak akan main kasar, tapi kita main lembut, soft, dan cantik. Demikian dari saya, terima kasih. Semoga kehadiran kita di dalam rumahnya Pak Mudrik semoga membawa barokah dan apa yang menjadi keinginan Pak Mudrik terhadap kita semua ini kita tetap patuhi, yang dimana diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Monggo, saya juga sedikit dawuh. Jadi kalau saya sarannya gini Mbak, Ya. sampai kawan-kawan. Ya. Kita menolak kalau dipindahin tempat satu itu. Ya. Nah, karena kita tujuannya di sana. Ya. Yang kedua, pasang sepanduk. Tanah ini milik untuk rakyat, bukan untuk Jokowi. Harus dari rakyat. Monggo Bu Tur tambahin. Terima kasih Mbak Tur. Lepaskan semua ininya Mbak Tur, lelah dahaga jiwanya Mbak Tur. Lanjut.
Anu matur, aku jangkol bang, kan segera berangkat ke rumah sakit. Belum terima. Belum terima. Belum terima kemarin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili Mak dari Solo, yang mana hari ini kita akan demo ketidak bisa menerima apa yang telah diberikan kepada Bapak Jokowi, dan demo kami tetap di lahan, di mana lahan itu diberikan kepada Bapak Jokowi, dan kami emak-emak juga akan kejar kejahatan Bapak Jokowi dan kroni-kroninya sampai Pak Jokowi dan kroninya ini masuk ke bui. Dari emak-emak Solo, sekian, terima kasih. Ya, ini berhubung Pak Mudrik harus segera ke rumah sakit, mungkin 1-2 kata lagi sebentar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi 1, 2, 3, 4, saya kira pengalaman dari Pak Menteri Besar itu sebagai tokoh yang dikuat dan tokoh yang diakui oleh Solo ini panjang masa sebagai kekuatan besar di Solo ini. Kita sudah mengerti, kita pahami. Satu kata, ya tetap kita lawan kezaliman dan ketegangan keadilan. Dan itu tidak ada tawar menawar, termasuk kepada Pak Jokowi. Saya kira mohon aja lah tahu diri gitu, tahu diri, dan kalau memang itu sesuatu yang tidak lazim dalam satu tata negara di Indonesia, ya rencana rumah itu dibatalkan saja, dibatalkan, dan anggaran-anggaran yang mau kembalikan kepada rakyat. Dan terakhir saya kira dengan kondisi seperti ini, kuatkan tekad, hati, semangat dari Bu Mary gitu ya, ini dari Lampung, dan Bu Kurnia ini komandan pasukan itu sama Bu Menu dan Bu Tur gitu ya. Saya tidak ada kata tidak, hanya satu kata, lanjutkan perjuangan. Lanjutkan, lawan. Lanjutkan. Demi bangsa dan negara kita, demi keadilan dan lenyapnya kezaliman di tanah air kita. Terima kasih Pak Menteri, doa kita semua. Insya Allah termasuk saya, anak yatim itu mari kita doakan bersama dengan doa masing-masing biar Pak Menteri segera mendapat kesembuhan. Berdoa bersama, mulai. Al-Fatihah. Jadi itu kalau sampai kita itu menolak dikasihkan di balik kota, itu jawaban yang paling tepat. Oke, saya kira itu sudah dijawab. Kita tutup dengan tagline 4111 kemarin ya. Bapak? Hukum Adili Jokowi tangkap yang Tangkap dan adili Jokowi dan Gantung Jokowi. nanti Coba ukurnya aktif. Adili Jokowi tangkap Fufu Papa. Simpel ya. Oke Pak, itu aja simpel aja. 1, 2, 3. Adili Jokowi tangkap Fufu Papa. Sekali lagi. Adili Jokowi tangkap Fufu Papa. Merdeka!